Kalau dulu-dulunya sebelum ditandain Hijriah, mereka tuh kayak orang Betawi bilang, Jun itu lahirnya kapan? Barengan sama pohon sengon. Nabi dulu gitu. Nabi itu lahir kapan? Tahun Barengan gajah. tahun gajah. Lagi-lagi pernyataan yang sama bahwa bulan ini udah ada dari kapan tahu. Bulan Muharram dan sampai seterusnya Zulhijjah. Kalau ente sholat, beribadah itu namanya bersuci. Dan bersuci itu nggak harus ngebersihin. Iya, ada ungkapan yang mazalal alimu aliman ma ta'allama. Seorang bisa disebut alim selama dia belajar. Belajar terus. Kalau dia tarakat al-ilm faqad jahil. Kalau dia meninggalkan belajar itu berarti dia bodoh. Temen tanpa didasarkan ilmu tuh kayak begitu. Benar. Pengaruhnya banget. Jadi dia asal solid teman aja tapi nggak ada basic ilmunya. Betul. Akhirnya siapa aja ditemenin. Mulai mencari circle yang baik-baik. Iya. Betul. Mencari pertemanan yang bermanfaat buat dia. Yang kira-kira kalau kumpul tuh pada sholat kan kita jadi ikutan sholat. Iya. Gitu kan. Alhamdulillah. Cukup yang anda kasih. Oh salah. Mumpung di podcast jadi kelihatan baik. Udah. Ini juga. Oh iya benar. Ini juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube We Talk Podcast. Berlemah lembut dalam bergaul, dalam perdamaian, tapi jangan lupa diselingi dengan ilmu-ilmu agama. Bersama narasumber kita Al Habib Haikal dan Habib Ahmad. Sehat ya Habib? Semua Alhamdulillah sehat gesit, semua gesit ya. Allahu Akbar. Kalau kata anda dulu sama gitu. Apa tuh? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Gimana? Alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa gitu. Iya, luar Pramuka, biasa. kayak pramuka. Allahu Akbar. Iya, walhasil lah Allahu Akbar. Pikir ya. Ada zikir berarti Bibi walaupun sehat. Alhamdulillah sehat. Ini enggak kemana-mana nih Habib Ahmad dan Haikal nih. Aman ya. Aman, anak paling habis gini ngajar. Oh, Habib Ahmad Sama dah. ngajar juga. Oh, Berarti- menunjukkan anda sengaja ngomong biar kalau aneh padat jadwal. Aku. Kelihatan sih. Kelihatan. Beliau ini banyak yang ngundang. Iya, Masya Allah. Boh, udah jadi aneh yang banyak yang ngundang, dia banyak yang ngundang. Ngantri orang ngantri. Ada yang minta bulanan, mingguan. Habis slotnya. Udah udah penuh, habis. udah penuh. Sama Sama Anda juga, Bib. Anda ada 5 hari ini undangan. Yang satu di sini nih podcast, yang 4 nggak datang. Karena nggak diundang. Bekar Bib ya. Sehat, afiat. Ente gimana Jun? Sehat? Gesit Bib tuh. Alhamdulillah Bib lagi kurusan nih. Nggak usah ditanya sih. udah Lagi kelihatan. olahraga mulu. Kurusan kayak gini. Lagi olahraga mulu, badminton, lari. Serius tadi kurusan nih. Iya kurusan Bib. Kelingking juga kelihatan kecil tuh Bib. Bib nih bulan Muharram nih. Kira-kira Bib Muharram itu maknanya apa sih Bib? Dia terserah nih Habib Haikal, Habib Ahmad Sweet dah Sweet. Iya. Sweet yang mau jawab bulan siapa nih? Sweet. Enggak Ahmad dulu. Enggak, Soibul bed, Soibul bed. Ya, Enggak, lebih sepuh dulu dong, Bib, lebih sepuh. lebih sepuh dong. Yang muda kan ngikut yang tua. Oh, gitu. Jadi dari Habib Haikal dulu deh. Yang CB dong. Ini tahun baru Hijriah itu apa sih Bib? Iya, makna Muharram Hijriah dulu ya, Hijriah dulu ya, Hijriah. mungkin hijrah. Arti hijrah sebenarnya kan Hijriah itu kan bukan tanggal Islam, bukan sebenarnya. Dia tahun kebetulan ditetapkannya tanggal itu Hijriah. Banyak yang mengatakan tuh siapa Sayyidina Umar ya yang menetapkan tanggal Hijriah. Iya, Sayyidina Umar. Iya. Sayyidina Umar bukan nama ini adalah bulan Islam. Enggak, ini bulan Arab. Ya, bulan Iya. Arab aja ya. Kayak Anda setuju tuh kemarin yang ngomong siapa tuh? Kayak siapa Ibrau apa tuh dari NU. Iya, al-muhim deh. Itu kan dia mengatakan bahwa seperti ini contoh doang. Seperti perang salib dan perang Islam itu bukan perang salib sebenarnya, perang bangsa Arab dengan perang bangsa Eropa. Oke. Cuman akhirnya dijulukin ada perang salib namanya. Nah sama dengan Hijriah juga kayak begitu. Tetapi ini dijadiin momen biar ketara kalau waktu itu kaum muslimin memang mulai hijrah dari tekanan-tekanan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Itu aja sebenarnya. Jadi harus ada perubahan. Harus ada perubahan apa segala macam ya, dia harus kita berpikir kenapa Islam yang hebat begitu sekarang sebagaimana kita lihat sekarang dulu-dulunya jadi mainan ya kayak mainan-mainan kecil gitu di tangan
Penguasa. kafir Quraisy apalagi sekarang jadi mainan-mainan kaum Zionis. Itu kan kita kayak dipermainkan yang satu ini segala macam. Nah, itu harus kita tanya lagi kemana tuh dulu yang Islam bisa megah, bisa ini. Mungkin kita tanda tanya juga, mungkin bisa baca di sejarah juga. Kenapa dulu gembala-gembala yang ini gembala-gembala tinggalnya di dusun, ini sekarang tinggal di desa. Tapi dia sekarang bisa masuk ke tempat raja-raja Persia pada akhirnya. Terus ada orang-orang yang biasa bertikai, Aus dan Khazraj, berantem. Pada akhirnya menjadi satu kesatuan yang dijadikan tolak ukur sama dunia. Terus ada lagi orang-orang yang bodoh, kan gembala-gembala dusun bodoh, orang Arab badui, tapi menjadi ilmu filsafat dan kebijakan dan kearifan. Akhirnya kita harus tanya, ini kenapa bisa berubah begini? Itu kan mereka dari hijrah. Dari dulu akhirnya sampai dia mengalami perubahan. Nah, itu kan makna yang penting dari hijrah itu kayak begitu mungkin. Itu mungkin yang paling bagi aneh. Berarti emang intinya hijrah itu tahun hijrah bukan tahun baru Islam sebenarnya, Bib ya? Sebenarnya. Tapi ini juga dijadikan momentum mungkin. Tapi ini juga jangan dijadikan, bisa jadi ini cuma satu-satunya pendapat paling benar yang mengatakan tahun baru Islam itu salah, bukan. Tapi ini ada sebagian pendapat mengatakan demikian. Tapi kita hargain pendapat itu. Artinya dalam disiplin ilmu kita harus menghargai, ada yang berpendapat begini, amanat aja. Ini ada amanat, ada yang menyampaikan begini, ada yang begini ya. Suatu saat kalau umpama kita mendengar ada ustadz yang berbicara bahwa tahun baru Islam itu bukan tahun Hijriah itu bukan tahun Islam, kita jadi kagak kaget. Udah tahu. Bukan. Wah, ini salah nih. Kalau kata guru gue, masa ukurannya guru aja kan gitu. Gurunya dikira malaikat kali, Bib ya. Bener mulu. Ya artinya paling enggak menghargai lah. Oh, ini ada pendapat begini, ada pendapat begini, dan kita belum pada level yang mengatakan bahwa ini benar, ini salah. Gitu. Kalau Anda boleh sedikit menyampaikan, mungkin begini. Habib Haikal tuh ingin menyampaikan, wah ini kayak bicara nih, narasumber utama. Benar. Bicaranya Habib Haikal. Habib Haikal ingin mengatakan bahwa sebenarnya bulan ini sudah ada dari sebelum Islam. Penamaan Muharram sampai Zulhijjah 12 bulan itu udah ada dari sebelum Islam. Makanya dari dulu di bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram udah ditetapkan nggak boleh ada perang. Ini ketetapan ini kapan adanya? Dari sebelum Islam. Artinya penamaan di bulan ini udah ada. Lalu kemudian biasanya satu kejadian yang besar ditandain. Sebagai contoh dari zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Lalu kemudian pada saat kelahiran Nabi Isa. Nah, itu dijadikan hitungan awal tahun bagi orang-orang Kristen sampai sekarang nih 2025. Termasuk hijrahnya Nabi itu dikenang dan dijadikan sebagai penanggalan pertama di tahun, bisa dibilang tahun Islam. Ini jangan kita debat di istilah dulu nih. Benar. Tahun Islam sebagai penanda, berarti Nabi Muhammad hijrah tuh waktunya ternyata adalah pada saat sekian tahun yang lalu. Sebagai penandaan aja. Bahwa kemudian itu dikatakan tahun Islam sebenarnya karena itu. Karena telah dijadikan hitungan oleh kaum muslimin sebagai awal peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah menuju ke Madinah. Makanya waktu 10 Muharram, maaf ada potong, waktu 10 Muharram kan di hadis-hadis juga disebut 10 Muharram ini kenapa ada diselamatkannya Musa dari ketika diselamatkannya Yunus dari perut ikan itu di 10 Muharram. Padahal kan Muharram adanya tahun Hijriah. Kalau kita dengar Hijriah. Jadi seakan-akan itu artinya, dijadikan tanda. Habib Haikal ingin menyampaikan salah. Ini menggampangkan, Bib. Memudahkan. Gitu ya. Enggak, lanjut. Maksudnya gini, Habib Haikal terlalu alim gitu. Jadi susah. Tinggi bahasanya, Bib. Tinggi. Kalau kata ini belum saatnya lahir. Itu kagak belum saatnya hidup. Insyaallah. Jadi emang sebenarnya hijrah gitu, Bib. Iya, artinya bahwa lagi-lagi pernyataan yang sama bahwa bulan ini udah ada dari kapan tahu. Bulan Muharram dan sampai seterusnya Zulhijjah.
Yom najallahu fihi Ibrahim minan nar wa Musa dari kejaran Fir'aun dan nabi-nabi yang lain, itu udah dikenang di tanggal tersebut. Dalam riwayat seperti itu ya. Jadi emang gampangin aja ya. Nabi Muhammad hijrah kapan sih? Ya tahun baru Hijriah gitu. Iya gitu. Iya. Jadi Ditandain. Kalau Anda suka ngasih pertanyaan sama orang-orang tuh berapa kali. Ini kalau sekarang nih Rabiul Awal kita mau, ini kan sekarang Muharram ya, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal kita mau ngerayain ulang tahun Nabi kan. Ini ulang tahun yang keberapa? Kita bisa tahu. Iya. Dari tahun Hijriah 1447 ditambah 53 usia Nabi saat hijrah. Sehingga lahirlah jumlahnya, berarti kalau tahun ini ulang tahun Nabi yang ke 1500 pas. 1500. Iya, gitu. Jadi gampang aja sejarah jadi ngenandain. Betul. Kalau dulu ya sebelum ditandain Hijriah, mereka tuh kayak orang Betawi bilang, Jun itu lahirnya kapan? Barengan sama pohon sengon. Nabi dulu gitu. Nabi itu lahir kapan? Tahun gajah. Tahun gajah. Betul, karena perang gajah, Bibi. Karena waktu itu Abraham waktu pada datang. Jadi akhirnya ternyata orang-orang Arab Badui dulu juga mirip kayak orang Betawi juga. Nanda-nandain sama lo tuh lahir sama barengan kapal Tampo Mas lagi jatuh di itu, Iya, Masalembo. benar. Iya kan? Benar. Mana begitu ada, Bib. Lo lahir kapan? Tahun Kebo. Iya. Soalnya pernah diseruduk Kebo lagi mau kurban. Oh gitu nandain. Jadi kalau itu pohon sengon. Pohon sengon. Isu Bib, isu. Ya, terus lanjut. Gimana? Jadi emang hijrah itu sebenarnya bukan tahun baru Islam, cuman hanya menggampangkan momentum aja, Bib. Ya, akhirnya ditandain sama orang Islam agar ini momen-momen ini bisa jadi ciri khas lah. Betul. Sebagai tanda. Cuman saya pengen nambahin dari Bib Haikal dah. Emang bener ya, Islam itu kayaknya agama paling sempurna ini menurut saya pribadi, Bib. Karena Islam mengajarin nih, kita makan baca doa ada, Habib Salma minum kopi ada baca doanya. Jadi emang Islam itu sebenarnya kalau menurut Anda, Bib ya, bener paling sempurna, Bib. Karena semuanya ada doa kan, Bib ya. Bener ya, Bib ya? Oh iya. Nanya Anda nih. Ya terserah deh siapa yang mau jawab lagi Swin. Sekarang Bib Ahmad gantian. Ahmad. Iya, memang yang pasti begitu, John. Dalam segala aspek kehidupan manusia, apalagi Islam sebagai agama terakhir, nggak ada lagi agama setelahnya, sempurna ajarannya. Sampai-sampai Allah ngajarin mau makan baca apa, mau tidur baca apa, setelah pasti mau pakai baju baca apa. Kebersihan itu di dalam syariat diajarkan, kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat, kuping bagaimana, hidung, istinsyak wal istintar, masuk dan dikeluarin. Terus apalagi al-fam bil madmadah, kumur-kumur, bersihin. Itu sampai segitunya, bersih, detil gitu. Jadi sempurna. Islam meminta kita untuk menjadi orang yang indah, kun jamilan taral wujuda jamilan. Jadilah kamu orang yang indah, kamu akan melihat alam semesta ini menjadi indah. Betul. Jadi bukan cuma tadi, Anda mungkin agak nambahin. Jadi di samping keindahan juga, betapa Islam itu indah, sampai kedisiplinan aja. Kita tuh harus rahmah. Antum lihat pembahasan fikih, tidak ada satu pun pembahasan fikih pasti bersifat rahmah. Jadi sempurna itu mencakup, bisa rahmah. Ente Jun nggak boleh kencing di pohon yang ada berlubang tuh, ada ini. Jadi kenapa? Karena khawatir di lubang itu ada binatang yang hidup. Pamak semut lagi rapat, ente kencing, tiba-tiba kan banjir bandang. Iya. Wah, banjir nih. Wah, dung masuk air, dung. Kuping sudah sakit. Di pohon nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang ingin berteduh di situ, segala macam. Ya ini syamil kamil, begitu sempurnanya sampai Islam mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Terus dan nanti panjang lebar tuh Ahmad ngerti itu tentang akmaltu wa atmamtu, perbedaannya. Beliau waktu itu pernah bahas. Maksudnya pengen ditanya. Enggak, waktu itu Ahmad pernah ngebahas khusus. Aneh nggak paham nih, aneh nggak paham. Waktu itu Ahmad pernah bahas khusus, tapi di sini kagak mungkin karena kan waktunya
Terbatas. Terbatas. Waktu itu orang apa kagum-kagum ketinggalan. Jadi maksudnya Nyatetnya. gimana tuh? Bib? Ini nggak paham nih Bib. Ya, Nanti. Maksudnya nggak apa-apa. Mesti dia ngundang kita dulu. Ngundang kita dulu. Kalau Iya. undang ada bisaronya dong Bib. Ya walhasil ada artinya tadi yang antum bilang agama Islam itu sempurna. Ya Al-Quran memang udah menyatakan dari dulu. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Artinya betul-betul sempurna kemudian Islam sampai hal-hal detail pun dia diperhatikan. Betul. Dari ini segala macam. Nah itu harus diperhatikan gitu. Bib, mana kali mau ngopi dulu? Bib, Oh gitu. Bib, Ya, kita ngopi dulu Bib. Ngopi ngapa ngopi? Iya ngopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Cukup yang anda kasih ya? Oh salah. Mumpung di podcast jadi kelihatan baik. Siap. Apa namanya gua agak modal. Ini juga. Oh iya benar. Ini juga ya. Mana semua Bib dari Bib Haikal. Karena anak murid beliau. Masya Allah. Emang Jadi guru emang harus begitu Bib, ke murid harus berani berkorban. iya. Jadi kalau podcast begini banyak orang yang pada minta mana nih ntar. Enggak kan Lagi gitu. kayak- Jadi katanya orang dulu nulis kitab Mm-mm. ditulis nama penulisnya nama gurunya. Mm-mm. Karena apa yang dia dapat sebenarnya dari gurunya. Dari gurunya. Gitu. Oh gitu. Anda baru tahu nih. Iya, banyak. Alasan aja gimana? Kalau Anda dulu kalau punya kitab, dulu siapa nih Habib Salim punya kitab Ipar Anda ambilin, Anda tulis namanya. Hadiah Tizkariyah bin Haikal Al Idrus ila Habib Salim, hampir semua kitabnya. Kata Habib Salim, kok Anda dapat hadiah mulu ini. Gitu. Tapi Bib, kita bahas lagi dengan Hijri ya Bib, dan Islam. Dan Islam juga kan mengajarkan ya Bib. Ini bener gak sih Bib? Islam itu, nih maaf nih Bib, agak jorok dikit. Cebok aja bener ada doanya dan tuntunannya Bib. Oh iya. Itu bener Bib. Iya. Itu bener. Sedetil itu sehingga tidak ada Allah udah rela raditu lakumul Islam. Aku rela, aku ridho Islam sebagai agama, sebagai tuntunan. Jadi secara menyeluruh agama ini telah mengatur hidup kita. Betul. Dari ente mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Udah lengkap semuanya. Sampai kayak COVID kan Bib ya. COVID kita disuruh masukin air ke dalam hidung buat ngebersihin. Padahal kan udu sunnahnya masukin air ke dalam hidung ya Bib. Iya. Ngebersihin. Iya. Jadi sebenarnya emang Segitunya. Islam itu udah ada ya semuanya. Iya, ya? sampai Islam Ajaran-ajaran. membedakan antara membersihkan diri dengan bersuci. Jadi kalau ente sholat beribadah itu namanya bersuci. Dan bersuci itu nggak harus ngebersihin. Bersuci itu ya ente karena mau sholat wudu. Sehingga ada orang bisa jadi kalau kakinya nggak bersih, kok ente udah wudu kakinya masih kotor. Kotor tuh bukan najis. Jadi dia bersuci. Makanya ada orang bersuci sholat kalau nggak pakai air gantinya apa? Tayamum. Tayamum malah kotor lagi kan? Debu. Jadi berbeda antara bersuci dengan membersihkan diri. Kalau bersuci memang ada tuntunan-tuntunan yang kita nggak mungkin bertanya-tanya. Ini makanya ada orang suka nih kalau bersihin sampai segini biar telinganya bersih. Enggak, dia tuntunan berbeda. Ketika sampai bagian telinga dengan membersihkan telinga beda. Ente bersihin telinga lebih bagus di mandi. Iya benar. Lagi mandi udah gosok masukin ini nih pinggiran-pinggirannya beda. Nah makanya itu begitu lengkapnya Islam sampai bisa membedakan antara bersuci dengan membersihkan diri. Berbeda. Jadi detail betul Islam itu sampai segitunya. Tadi Abi Ahmad bilang sampai kita perlu membersihkan diri. Jadi dari makan aja. Jadi Makan kita perlu cuci tangan, perlu ini. Ada tuntunan-tuntunannya. Udah adab-adabnya. Ada adab-adabnya nanti itu. Kalau antum tahu nanti antum harus ngikut tuh pengajian Nabi Ahmad Taisirul Khalaq. Nanti ada bab tentang Ghuslul Yadain. Membersihkan kedua tangan. Kedua tangan sebelum makan. Itu luar biasa, artinya kan lengkap betul. Dan bagusan pakai tangan sebenarnya Bib, makan ya daripada pakai sendok ya. Iya. Sendok kan bekas siapa aja. Dan lebih lahap lagi John. Iya, pakai tangan lebih nikmat, lebih bersyukur Kan kita. tangan kita kan kita yang bersihin, berarti udah bersih Iya. dah. Kita Bisa percaya dengan apa yang kita selama ini pegang, apa ini. Jadi kita makan tuh juga ini. Lahap. Kalau sendok kan bisa Bekas jadi orang. Mm. Iya. Cuman memang lihat tempat. Jangan sampai kita juga beli bakmi di mana?
di tempat-tempat maunya pakai tangan. Jangan dong. Ya enggak. Itu mau mah nggak teradahan mau. namanya, Bib. Ya paling enggak ya di sendok harus ada ini ya, harus ada. Sampai bahkan nih, Bib, mungkin ya, maafin aja nih, Bib. Ini Dalam maaf mulu ini. berhubungan suami istri aja Islam mengajarkan, Bib, ya. Banget. Oh. Sampai misalnya istri ketika Oh, dalam Ahmad keadaan tahu tuh, haid Ahmad tahu. nggak boleh. Antum nggak baca. Salah. Ahmad tahu tuh. Salah. Ada yang waktu itu pernah dikasih tahu doang, cuman ada gampang lupa. Gampang lupa. Kalau begini-gini gampang lupa deh. Gimana Bib? Gimana? Iya. Artinya dalam suatu yang kaitannya dengan hawa nafsu aja, Allah pengen kita tetap berhubungan dengan punya kaitan dengan Allah. Dikaitkan sehingga apa yang kita jalankan itu dalam ranah ibadah, dalam ranah ketaatan dan doa. Iya. Jo nanti kalau maaf-maaf satu aja, jangan sampai 2 kali, ntar 3 kali nih. Ini maaf-maafnya, ada lagi Biar- dak-dikduk lagi. Biar dapat THR. Apaan lagi nih? Kan tahun baru, Bib. Iya, ini maaf nih, jorok lagi. Kalau tadi mungkin istinja kali ya istilahnya. Iya, istinja. Istinja. Kalau ketemu ini juga ya disuruh doa kan. Berdoa. Jadi anak kita tuh udah kita doain dari sebelum dia Oh apa nih yang doa nih? kan bahas ini tadi. Berhubungan ini, Bib. Oh anak kita ketika yang haid. istinja doa. Udah lewat. Udah Udah lewat. lewat. Anda masih ingat istinja aja. Ini aneh lagi bahas untuk hubungan suami istri. Oh, Ketika gitu. istri lagi haid, agama mengharamkan. Iya. Padahal dokter pun mengharamkan. Ente nggak tahu emang. Ya kan ini belum dapat, Oh, belum dapat. baru tahu Sengaja. teori katanya doang, Sengaja, katanya doang. banyak gitu, sengaja. Biar kan kata Habib Haikal, jadi kalau lu udah tahu jangan kagak kaget. Oh gitu. Dia mancing calon mertuanya yang nonton nih. Oh gitu. Biar cepat. Ini yang Gitu. nonton berapa orang, Bib? Yang mana Bib mertuanya, Bib? Dan dia mau bilang, ini gue udah siap nih. Oh. Gitu. Sekaligus pengumuman. Tapi ini kagak ada yang jawab romannya. Dia doa. Jadi sebelum dia menjadi anak kita menjadi janin di perut ibunya aja udah didoain kan. Fa in razaqtani minha waladan faj'alhu waladan mubaraka. Kalau emang saya dapat anak dari dia nih, ya Allah jadikan tuh anak-anak yang berkah gitu. Amin, amin. Didiknya dari sebelum dia ada gitu didoain. Sampai udah gede, Bib, ya. Udah gede. Sampai udah gede, betul. Makanya tuh anak-anak tuh yang pada KDRT sama orang tuanya nggak boleh. KDRT sama orang tua. Iya, masya Allah. Kemarin lagi rame tuh, Bib, di Bekasi kan mau dipukulin sama bocah. Siapa? Astagfirullah. Perkara duit 30.000. Emaknya dipukulin, nggak boleh lu. Surga itu, surga dia. Kacau, Bib. Maka surga dipukulin. Ih, surga dipukulin. Masuk mana? Musibah ya. Itu didik tuh, kurang didik. Hmm. Jadi Makanya tahun baru hijrah nih, Bib, ya. Tahun baru hijrah ini kita harus menjadi lebih baik. Lebih pastinya. Harus menjadi lebih baik. Terakhir nih dari Habib Haikal. Nih saya pengasih 2 ntar pertanyaan. Satu Habib Haikal, satu Habib Ahmad. Untuk Habib Haikal nih di tahun baru hijriah ini, khusus untuk orang Islam yang mungkin baru hijrah. Bagaimana nasihat dari Habib Haikal Baru di tahun hijrah baru tuh ini? gimana tuh? Baru Ya tobat. mungkin sholatnya seminggu sekali dong Jumat. Nah. Semenjak tahun baru jadi full tiap hari. Hmm. Mungkin kadang suka berat atau mungkin ngajinya kurang-kurang. Nah ini nasihat terakhir. Nasihat terakhir. Nasihat di Serem, awal tahun baru dari Habib Haikal untuk anak-anak atau untuk orang-orang yang baru hijrah dah. Oke, ya orang-orang yang baru hijrah pertama kali mengenal Islam ya pertama kali dia harus awal tolabul ilmi, nuntut ilmu tuh nggak boleh putus. Minimal ngaji gitu, Bibi, ngaji. Itu bukan minimal ngaji, emang ngaji. Oh, ngaji. Ya, ngaji dalam arti dia ya serius, talaki dengan guru. Artinya hijrah itu bukan ditandai dengan banyak zikir doang. Bukan banyak sholat sunnah, an-nawafil, bukan. Tapi yang penting nuntut ilmu. Karena beberapa kali Ibnu Sirin itu pernah mengatakan bahwa orang-orang yang banyak giroh semangatnya di Islam, tapi dia meninggalkan majalisil ilm, akhirnya dia puasa sampai apa katanya kulit sama dagingnya itu nyatu ke tulang. Dia zuhud, ternyata habis gitu dia merasa dirinya paling benar. Mungkin kayak kita yang kayak ISIS begitu. Karena apa? Karena dia merasa dia udah paling benar dan paling suci, orang lain adalah salah. Nah hijrah ditandai dengan nuntut ilmu. Nuntut ilmu juga talaki dengan guru. Dan nuntut ilmu, habis nuntut ilmu pertama, yang kedua belum selamat ini. Dia harus jangan fanatik, jangan fanatis terhadap pendapat gurunya, pendapat ininya. Kalau apa dengan pendapat yang dia kaji, sehingga dia merasa ketika dia benar dan orang lain jadi salah.
Betul. Nah itu pertama kali, sehingga kita bisa lihat tuh di podcast bagaimana komen-komen orang yang tidak punya literatur sama sekali, asal komen kejadian lah, kayak kejadian kemarin tuh antara Iran dengan Israel. Itu kan komentar-komentarnya kebanyakan yang tidak berdasarkan ilmu sama sekali. Nah penting bagi kita baca. Emang pertama kali betul tuh baca pertama kali yang harus diagung-agungkan. Islam pertama kali mengajarkan memang untuk meningkatkan harga diri Islam itu nggak lain nggak bukan adalah baca. Sampai anak ngomong kepada guru-guru aja, antum nih ngajar harus banyak baca buku. Kalau berhenti baca buku nggak usah ngajar. Betul. Terus banyak. Nah itu yang pertama kali, sehingga wawasan keilmuan kita nggak sempit. Betul. Dan bacanya pun juga jangan sampai baca dengan sekat, cuman itu doang yang dipahami sehingga dia nggak mau mengetahui pendapat yang lain. Akhirnya menyalahkan ya, Bib. Nah itu sarannya mungkin itu doang. Ya kayak misalnya Iran nih lagi nyerang Israel, dianggap apa Syiah lah, laknat lah. Oh iya. Orang mah namanya kebaikan jangan lihat belakangnya dong. Bukan, artinya kalau ketika dia tidak ada ilmu, akhirnya dia tidak bisa membedakan antara ini urusan politik dengan ini urusan akidah dan faham. Kan gitu. Itu kan karena sedikitnya wawasan dia baca. Gitu. Ya kayak misal kita nih jatuh naik motor, ditolongin sama orang. Kita orang Islam, yang nolongin mungkin gembel. Ya kita terima terima kasih udah nolongin saya. Nggak usah nanya. Jangan nanya, lu Islam apa bukan? Salat apa kagak? Lucu dong. NU apa Muhammadiyah lo? Iya, NU Muhammadiyah lo. Oh, ini Wahabi nih. LDI itu kan. pernah ditulis oleh MH tuh. Ya MH Idun Najib lagi jalan katanya ada yang tabrakan. Tabrakan udah mau sekarat ditanya dulu. Iya. Kon Islam apa Kristen? Habis gitu Islam. Kon NU apa Muhammadiyah? Belum mati dia. Nah, itu nggak bisa. Artinya wawasannya harus luas. Kita juga, bukan sekat-sekat ini lagi. Artinya pemahaman orang kita hargain. Voltaire itu seorang filsafat, dia sampai bilang begini. Saya ini sangat menghargai pendapat orang lain, dan saya juga akan mempertahankan pendapat saya mati-matian, dan saya juga akan menghargai pendapat Anda mati-matian. Tapi Anda tidak boleh untuk mencampuri apa yang selama ini saya yakini dari guru saya, dan saya juga tidak akan mencampur aduk dengan ini. Selesai dengan apa yang Anda yakini, selesai. Artinya dia bisa membatasi, membingkai antara ilmu dengan emosional. Iya, dengan emosional gitu enggak. Jadi itu aja mungkin dari Anda sih. Jadi itu nasihat dari Habib Haikal untuk orang-orang yang baru hijrah. Intinya tolabul ilmi. Ya Bibi, harus ngaji dan ngaji. Karena ngaji itu wajib dari dalam perut sampai mati. Kalau belum mati nggak boleh berhenti ngaji. Kalau kata Kiai saya dulu, Bib, kalau ada santri nih bilang gue mau udah pinter, nggak harus ngaji, itu berarti santri yang sangat bodoh. Iya, ada ungkapan yang mazal alimu aliman ma ta'allama. Seorang bisa disebut alim selama dia belajar terus. Kalau dia tarakat al-ilm faqad jahil. Kalau dia meninggalkan belajar itu berarti dia bodoh. Iya. Saya di Wali Tabib Umar Abdurrahman Asigab tuh sampai sekarang kali-kali ngomong waktu itu kayaknya ada antum waktu kita namu tuh. Aneh kalau nggak paham sesuatu, aneh kadang-kadang ke Pati, aneh kadang-kadang ke Jawa Tengah hanya untuk bertanya tentang suatu beberapa hukum masalah. mungkin. Aneh waktu itu berpikir gini, waktu itu udah ada handphone, kenapa nggak handphone aja? Dalam hati baru mau ngomong gitu, kenapa nggak via handphone aja nanya antum gini-gini. Tapi dia nggak. Terus langsung dia seakan-akan kayak mau ngejawab, dia bilang gini. Kenapa Anda harus datengin? Karena Anda harus punya ada adabnya. Anda yang butuh pengetahuan ini Anda harus datengin dia. Anda bawa hadiah, Anda bawa ini. Jadi lihat seorang yang alim aja sampai masih mau nuntut ilmu. Kenapa di Jawa tuh ada tradisi semaan? Betul, karena semaan. Mereka udah pada alim, udah nggak ada yang bisa dipelajarin lagi pada level mereka. Akhirnya supaya jangan sampai gugur di dalam tugas nuntut ilmu. Akhirnya masing-masing pada semaan. Betul. Seakan-akan dia jangan mau putus sebagai orang yang masih dalam tahap belajar. Itu pentingnya nuntut ilmu tuh, sehingga nanti jadi hati yang bersih. Betul. Jadi itu tidak menyalahkan orang. Iya. Itu nasihat dari Haikal. Sekarang dari Habib Ahmad di tahun baru Hijriah ini, Bib, untuk anak muda, Bib. Gen Z ini kan mereka senang nongkrong, mereka senang kumpul pedal, lari-lari di Gelora Bung Karno gitu. Itu karena mereka merasakan kenikmatan. Imam Ahmad bin Harb bilang, saya
udah abatullah 50 sana, ibadah udah 50 tahun, kagak nemu yang namanya kenikmatan. Sampai saya berhasil meninggalkan 3 perkara, baru saya ngerasain betapa indahnya sholat. Nah ini Gen Z ini perlu tahu nih 3 perkara ini, Bib. Iya, langkah-langkah supaya dia bisa merasakan nikmatnya beribadah, sebagaimana dia merasakan kenikmatan Betul. dalam berolahraga, dalam menongkrong. Taraktu ridwan nas hatta qadirtu an atakallama bil haq. Saya ninggalin mencari-cari keridhaan manusia sampai saya akhirnya berhasil berbicara yang hak. Yang kedua poinnya yang ingin saya bahas. Taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas salihin. Ya. Yang ketiga, taraktu ladzatad dunya hatta wajadtu ladzatal akhirah. Saya mencoba mengejar kenikmatan akhirat. Yang kedua, mulai mencari circle yang baik-baik. Mencari pertemanan yang bermanfaat buat dia, yang kira-kira kalau kumpul tuh pada sholat kan kita jadi ikutan sholat. Gitu kan. Kalau teman-temannya dia udah malas sholat, teman-temannya juga pada malas, ya udah bakal begitu terus. Dia demen maksiat, teman-temannya pada demen maksiat, jadi bakal ke bawah terus. Tapi kalau dia mulai berubah, cari teman-teman yang bisa ngajak kepada kebaikan. Ya itu hijrah yang mulai dari situ. Belajar bisa memilih teman. Belajar itu bisa seperti Habib Haikal bilang, baca, belajar. Bisa juga belajar melalui teman-teman yang baik-baik. Kita dapat masukan, ya, sehingga nanti yang keluar dari kita juga yang baik-baik gitu ya. Lebah itu kan bisa ngeluarin madu, obat, karena dia demen sari bunga. Dia demen indah, keluarnya indah. Iya, beda malalar. Iya, di mana sampah keluarnya keluarnya ya udah dah ketahuan dah apaan. Sehingga nanti kita jadi serba indah, serba bagus semuanya. Betul. Tadi misalnya masalah tentang agama, itu Islam apa, itu Sayyidina Ali pernah lewat satu gereja, kata murid-muridnya, ini tempat-tempat kesyirikan. Gitu. Kata Sayyidina Ali, melihatnya dari sudut pandang positif, betapa seringnya Allah disembah di tempat ini gitu. Jadi ngelihat tuh dari sisi positif, karena dia memang udah serba baik, serba positif. Nabi Isa juga begitu, ngelewat satu bangkai anjing, orang-orang pada ngomong, ih bau, ih jorok, ih dasar, ini apa menggelikan dan sebagainya. Nabi Isa bilang, betapa putih giginya anjing itu. Masih dipuji, Bibi. Yang dilihat emang dia baik, jadi dia nggak ngelihat yang nggak baik, yang dia lihat kebaikan terus. Lihat orang baik. Nah itu Gen Z udah mulai cari circle yang baik. Mau nggak mau bakal ke bawah. Al-insan al-mar'u ala dini khalili, hadis Nabi ya. Manusia itu tergantung agama teman-temannya. Apa? Falyanzur ahadukum man yukhalil. Pilih teman, karena lu betul-betul sebagaimana teman-teman lu. Teman lu pada baik, lu pada baik. Betul. Lu jadi baik. Teman lu pada lah, orang kemarin di sini di Cawang nih. Ada tawuran. Tawuran anak-anak bocah. Tawuran kena, tangannya ditanya. Lu kenapa? Ya biar solidaritas sama teman-teman. Lu tangan lu putus. Teman lu gak ada yang putus. Ada satu mati, lu tahu teman lu mati gara-gara apa? Solidaritas apa nih? Iya. Solidaritas sama model kayak begini, karena dia temannya suhbatul fasiqin. Berteman dengan yang fasik-fasik. Betul. Coba dia berteman dengan yang baik-baik. Nggak bakal begitu, Bib. Kagak bakal. Megangan tasbih bukan celurit. Itu dia Bib, makanya. Makanya tuh teman tanpa didasarkan ilmu tuh kayak begitu. Benar. Ngaruhnya banget. Jadi dia asal solid teman aja, tapi nggak ada basic ilmunya. Betul. Akhirnya siapa aja ditemenin. Akhirnya dia kagak enak. Nggak enak deh, Jun ngapain sih deh? Nggak enak Bib, tuh orang pada mabok. Kagak enak Bib, nih buat ini doang, biar solidaritas, biar ada. Nah, jadi dengan ilmu dia harus bisa mengukur siapa yang harus ditemenin. Betul kata Ahmad tadi. Kan berapa banyak Bib orang yang ya kita udah tahu lah, orang yang udah rapi pakai jilbab sekarang lepas. Circle-nya nggak mendukung dia. Betul. Apain punya ini? Terus diajak ke luar negeri. Oh, di luar negeri ternyata yang lebih maju tuh yang agak pakai jilbab. Kenapa? Mafi ilim. Nggak ada masukan, nggak ada apa, wala baca wala apa. Akhirnya asal ditemenin, solidnya kagak ngawur. Ya takhabbatuna al-khabtal ashwa. Apa bahasa Indonesianya apa yang enak? Ya ngawur. Ya ngawur.
jadi ngaur lah segala macam. Kita belagu banget ya bahasa Arab tahu, Indonesia nggak tahu. Nggak ada istilah itu, dengar udah lama. Taunya bahasa Betawinya. Dengar istilahnya, Ngawur kan udah Betawi. istilahnya udah Betawi. lama. Nah akhirnya dengan begitu, makanya waktu lagi belajar sama akhi, bilang Kal, nanti Allah yarham nih, tar boleh deh untuk teman-teman, tapi ingat temennya harus begini, ada ilmunya tuh. Temennya harus begini, ini jangan cuman ini begini doang, ente nggak enak, bisa hancur gitu. Dari kitanya juga harus menjadi menarik orang-orang itu jadi mau deket sama kita. Betul. Jadi kadang-kadang orang-orang yang circle baik nih, jangan sampai orang tuh pengen join nggak bisa. Lo mah nggak bakal bisa lo kumpul sama mereka Oh, mah. eksklusif. Jangan eksklusif, benar. Dari orang Itu udah menjaga diri. Jadi orang-orang baik itu harus membuka jalan. Artinya kalau Jun memang harus ketemu sama teman-temannya yang minum minuman keras misalnya, dalam ranah Jun ingin menarik, bukan duduk di situ, tapi ingin menarik mereka. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau memang pada akhirnya nggak bisa, ya udah tinggalin. Betul. Ini bukan eksklusif. Misalnya Jun habis hadir pengajian ya, habis hadir pengajian lewat Kafir nih. ada yang nongkrong Katain, kafir lu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngusir setan dong, Bib. Jangan. Bisa Ya ribut Allah. itu, Bib. Bisa ribut. Astagfirullah, bagi api dong. Tadi rokok. Rokok juga dia, bagi api dong. Astagfirullah, nanti nongkrong sini. Akhirnya mereka jadi apa? Lah, lu habis ngaji kok begitu sih? Jadi jadi orang yang ya itu. Jadi yang kurang baik intinya jangan dicela juga ya, Bib. Iya. Melihat kayak begitu aja tadi. Melihat kayak begitu aja kita kayak Sayyidina Ali melihat gereja, kayak Nabi Isa melihat Anjing yang bangkai dibantung. anjing. Ya, benar. Kita ngelihat orang begitu tuh, wah ini umatnya Nabi nih. Pasti Nabi sayang banget sama dia. Betul. Nabi Sama, cinta ya. banget. Pengennya kita tarik. Kayaknya John, ilmu jangan setengah-setengah. Jadi kalau cuma segini doang, kayak tadi sempit akhirnya. Dengan begitu baru kita bisa. Ahsan. Betul. Dan ini nasihat para pemirsa. Intinya buat yang Gen Z, orang-orang yang baru hijrah. Ini nasihat jalanin cakep nih. Dan nongkrong juga, Bib, ya kan Nabi Ibrahim salah satunya makan gak pernah sendiri, Bib. Iya, ngajak orang. Bareng-bareng. Itu nongkrongnya kita udah bagus. Tinggal gimana caranya nongkrong itu makin lebih bagus didasari dengan sholat dan ngaji bersama-sama. Cakep. Betul gak, Bib? Cakep. Bener gak? Jadi Dia lagi bener, dia Bib. bukan lagi baca puisi nih, bukan lagi baca. Cakep. Jadi itulah podcast hari ini. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa. Terima kasih Bib Haikal, Bib Ahmad. Terima Sama-sama, kasih. Sama-sama. Jangan lupa dijalanin, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.